Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan sebagai renungan harian pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan sepanjang malam hari yang boleh kami lalui, dan pagi ini ya Tuhan, untuk menjalani segenap kehidupan kami membaca dan merenungkan firman. Kiranya firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami, untuk kami menjalani sepanjang hari ini hanya bersama-sama dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu dan saudara merasa lelah secara rohani? Lelah karena harus selalu sempurna agar dikasih Tuhan. Banyak dari kita tanpa sadar terjebak dalam satu pola pikir bahwa hubungan kita dengan Tuhan tergantung pada seberapa baik performa kita pada hari ini. Seberapa panjang doa kita, seberapa banyak kita memberi, atau seberapa suci perilaku kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus memberikan teguran melalui firman Tuhan kepada jemaat di Galatia. Ia menegaskan kebenaran firman yang secara fundamental bahwa tidak ada satupun manusia bisa berdiri tegak di hadapan Allah hanya mengandalkan kepatuhan kepada hukum. Mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Hukum Taurat itu baik dan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun fungsinya adalah sebagai cermin yang menunjukkan betapa kotornya wajah kita oleh karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, cermin menunjukkan noda, lalu apakah cermin bisa membersihkannya? Tentu tidak. Jika kita mencoba dibenarkan melalui perbuatan baik, kita akan selalu merasa kurang, karena standar Allah adalah kesempurnaan mutlak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mau menyampaikan apa yang juga ditulis oleh kitab Habakuk dengan kalimat legendaris, yaitu orang yang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya hidup oleh iman dalam keseharian kita? Yang pertama adalah iman bukanlah usaha untuk menjangkau Allah, melainkan tangan yang terbuka untuk menerima anugerah yang sudah Allah berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus, yaitu di kayu salib. Yang kedua adalah iman itu adalah kelegaan. Artinya kita tidak lagi berjuang untuk mendapatkan kasih Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, dia katakan. Melainkan kita berbuat baik oleh karena kita sudah dikasihi. Kita yang lebih dahulu dikasihi Allah, sehingga kita mau mengasihi. Kita dapat mengasihi Allah. Jadi motivasi kita berubah dari ketakutan akan hukum menjadi ucapan syukur atas keselamatan. Motivasi yang berubah. Kita berbuat baik bukan karena hukum Taurat, tetapi kita berbuat baik karena iman kita percaya dan yakin bahwa kasih Allah melalui Kristus Yesus di kayu salib memberikan kelegaan, menghapuskan kita dari segala dosa, dari segala pelanggaran, dari segala ketidaksanggupan kita sebagai manusia melakukan hukum Taurat. Yang terakhir adalah hidup oleh iman berarti bahwa kita butuh Tuhan setiap detik. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan moral kita, tetapi mengandalkan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melepaskan sikap perfeksionisme rohani. Jika kita jatuh, jangan menjauhkan diri dari Tuhan karena merasa bahwa tidak layak. Justru karena kita tidak layak, maka iman kita kepada Kristus menjadi satu-satu pilihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama ingat bahwa kita adalah orang yang menjadi status sebagai orang yang dibenarkan.
orang benar yang dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kebenaran kita itu tidak ditentukan dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, melainkan apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, itulah yang menjadi pembenaran bagi kita, dan kita bisa menjadi orang yang benar dan melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih karena kami yang mempunyai kekuatan yang lemah, yang rapuh, tetapi kami bersyukur karena Engkau menyampaikan ketika kami percaya, beriman kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami hari lepas hari untuk selalu hidup penuh dengan percaya oleh karena anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sertai kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami melakukan segala sesuatu menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.